Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara sekalian. Ibadah online kita pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 ini diselenggarakan oleh Majelis IKE, Majelis Jemaat IKE Bukit Tunggal di Gereja Gloria. Untuk mengawali ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama dan bait kedua, Terang Matahari. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan bait kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang kami panggil dan kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur dan memuji muliakan nama-Mu, karena kebesaran kasih dan cinta-Mu mengatasi kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih
kami boleh tetap Engkau pelihara dan jaga dengan kesehatan dan kekuatan sampai hari ini, terutama di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Kami mensyukuri karena kami boleh tetap melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Kami percaya dan yakin Tuhan menolong kami, memberikan hati yang bijaksana kepada kami untuk boleh tetap menjalani kehidupan ini dengan baik, terutama tetap boleh menjaga kesehatan dan kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, dan hari ini kami bersama memperingati Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih atas bumi yang subur, dan terima kasih atas makanan minuman yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas hasil dari tanah yang merupakan berkat dan rezeki dari Tuhan yang boleh kami nikmati dengan penuh sukacita. Tapi kami juga menyadari Tuhan, ada banyak kelemahan, ketidakmampuan. Kami boleh memahami, mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu dengan baik. Karena itu ampuni segala dosa dan salah kami, baik dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Dan juga mungkin banyak kami menyakiti hati sesama kami, dan juga mungkin banyak tindakan dan perbuatan kami yang tidak menghargai alam ciptaan Tuhan. Karena itu ampuni kami Bapa, pimpinlah kami agar kami boleh menikmati anugerah dan berkat-Mu melewati alam sekitar kami dengan baik. Biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu dalam kebesaran kasih-Mu yang telah mengampuni segala dosa kami, dan biarlah kami boleh beroleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan bait kedua, Suara-Mu Dengar. Pembacaan kitab dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca kitab, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kami sabda-Mu sebagai lampu menuntun langkah kami
dan obor penyuluh jalan kami, berikanlah kami oleh rohmu telinga yang rela mendengarkan dan hati ingin tahu, supaya dapatlah kami menikmati sukacita di dalam sabdamu dan bertumbuh dalam rahmat serta pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Matius 13 ayat 1-9 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan pada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagai benih, itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Kita sambut doa syukur dan pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari NKB nomor 116, bait pertama, siapa yang berpegang. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Minggu tanggal 7 Juni 2020, nas firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama yaitu dari Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai 9. Dan hari ini kita merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama bersatu dalam doa. Bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair, bagaikan domba yang merindukan padang rumput hijau, betapa jiwa kami sungguh merindukan sabda firman-Mu ya Allah. Saat ini kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati kami sehingga menjadi lahan yang subur untuk benih firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengar dengan taat dan setia sehingga kebenaran-Mu dapat kami pahami dan mengerti. Berkata-katalah bagi kami melewati hamba-Mu
dan urapi mulut bibir hamba-Mu supaya memberitakan kebenaran firman-Mu dengan baik. Diberkatilah kami semua dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena sampai pada saat ini Ia tetap menjaga dan memelihara kita, terutama tetap menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati dengan baik dari alam, dari pekerjaan dan tugas kita. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Hari Pertanian ini adalah hari di mana kita mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan melalui alam sekitar kita, melalui apa yang sudah kita tabur dan kita kerjakan, melalui tanah kita, melalui kebun kita dan segala macam yang ada di sekitar kita yang menghasilkan berkat yang boleh kita nikmati. Kita mensyukuri itu karena berkat Tuhan kita yakin melimpah bagi kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Mendahului semuanya itu, kita harus memahami dan mengerti apa arti perumpamaan. Kalau kita membaca di dalam kamus Alkitab kita, perumpamaan itu adalah cerita-cerita yang bermaksud menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia dan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan, menerangkan tentang kerajaan Allah dan rahasianya. Kalau hari ini nas firman Tuhan kita tentang perumpamaan seorang penabur, kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus memahami secara mayoritas penduduk di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini hidup dari alam, hidup dari apa yang ia tabur, ia tanam di tanah dan itu menghasilkan berkat yang indah. Karena itu perumpamaan tentang penabur ini tidaklah asing bagi semua orang atau semua bangsa di dunia ini, karena pada umumnya bangsa-bangsa di dunia ini juga mengelola tanah mereka untuk dapat menghasilkan berkat. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Penabur itu adalah anak manusia atau Tuhan Yesus, dan juga dilanjutkan itu kepada murid-murid dan juga hamba-hamba Tuhan. Benih yang baik adalah berita tentang kerajaan Allah yang harus ditaburkan di tengah-tengah dunia ini. Tentu benih yang baik ini harus ditaburkan di tanah. Tanah itu adalah hati manusia. Dalam kehidupan manusia kita bisa baca ayat yang ke-19 dalam bagian perikop ini juga. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada penekanan dari perumpamaan yang menjadi nas yang diberitakan kepada kita pada hari ini, mengungkapkan tentang bermacam-macam jenis tanah, bermacam-macam jenis hati manusia, orang. Bagaimana ketika berita Injil, berita tentang kerajaan Allah itu disampaikan kepada mereka. Kita akan melihat melewati perumpamaan Tuhan Yesus ini. Ada 4 jenis tanah yang diungkapkan dalam nas kita saat ini. Mari kita lihat bersama-sama yang pertama. Jenis tanah yang pertama yaitu diungkapkan di dalam ayat yang keempat.
yaitu ditaburkan di pinggir jalan. Ayat yang keempat, benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini gambaran hati yang keras, tanah yang keras. Kenapa demikian? Karena tanah di pinggir jalan, tanah itu telah sering terinjak-injak orang, sehingga menjadi tanah yang sangat keras. Sehingga benih yang jatuh di sana tidak dapat masuk ke dalam tanah, melainkan hanya tergeletak begitu saja. Tanah yang keras sebagai kiasan adalah hati yang tidak mau menerima firman Tuhan. Hati yang berkeras menolak berita kabar baik, berita keselamatan yang disampaikan dan diberitakan kepadanya. Dan ketika benih jatuh di tanah yang keras, ketika firman Tuhan disampaikan kepada hati manusia yang keras, maka itu semua sia-sia, tidak menjadi berkat. Kalau diungkapkan dalam perumpamaan kita ini, setelah itu datang burung memakan habis benih yang jatuh di tanah yang keras ini. Burung-burung dalam nas kita ini adalah sebagai gambaran dari setan atau kuasa-kuasa kegelapan. Sidang yang kekasih, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menjadikan hati manusia keras sehingga menolak atau tidak menerima berita kerajaan Allah itu dalam kehidupannya? Kalau diungkapkan tadi di atas, tanah yang keras biasanya yang ada di pinggir jalan itu karena sering terinjak-injak orang. Kalau itu gambaran hati manusia, hanya satu jawabannya. Hati yang keras itu hati yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan itu, yaitu karena dosa. Dosa yang mengeraskan hati manusia untuk menolak dan tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dosa menjadikan orang tidak mau melihat kebenaran di dalam Yesus Kristus yang disampaikan kepadanya. Hati yang keras juga menolak Allah serta kebenarannya yang disampaikan kepadanya. Dan masih banyak orang-orang semacam ini yang masih mengeraskan hatinya, yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan yang digambarkan sebagai tanah yang keras yang ada di pinggir jalan. Yang kedua, jenis tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Ayat yang kelima, Tuhan Yesus menguraikan sebagai tanah yang tipis yang melapisi dasar bebatuan itu. Ketika benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, memang benih itu dapat masuk ke dalam tanah, tetapi hanya sedikit, tidak dalam. Lalu benih itu segera tumbuh, tetapi ia tidak berakar. Kenapa? Karena diungkapkan dalam nas kita ini, ia akan cepat layu karena panas matahari. Karena tanah itu tanah yang tipis saja, yang lebih banyak batu-batunya. Tuhan Yesus menerangkan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang menerima firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar, sehingga benih itu, firman Tuhan itu tidak bertahan lama, sehingga apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman Tuhan,
orang itu akan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Bahasa di dalam nas Alkitab ini, orang itu akan menjadi murtad. Silakan kita membaca di dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Itulah gambaran jenis tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu, yang sangat sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang ketika penindasan, penganiayaan, tantangan kehidupan ini terjadi dalam kehidupannya oleh firman Tuhan itu, ia akan mudah meninggalkannya. Yang ketiga, jenis tanah yang ketiga yaitu tanah yang banyak semak durinya, terhimpit di dalam ayat yang ke-7 itu. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan dunia ini digambarkan seperti semak duri. Dan Tuhan Yesus mengatakan benih yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak berbuah. Sehingga dikatakan dalam nas kita ini, semakin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Artinya berbagai hal kekhawatiran dari ini, tantangan kehidupan di dunia ini, berbagai janji-janji yang diberikan dunia ini mengakibatkan firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan baik. Tanah yang dipenuhi semak duri menggambarkan hati yang tidak mengindahkan pertobatan. Akar duri adalah gambaran permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang memang ada di sekitar kita. Dan jikalau ini tidak menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu bisa mematikan firman Tuhan yang baru tumbuh itu, sehingga orang tidak memahami, mengerti apa sesungguhnya firman Tuhan yang ia terima dalam kehidupannya, karena ia lebih banyak khawatirnya, takutnya terhadap apa yang terjadi di dalam dunia ini. Yang keempat dan yang terakhir yaitu tanah yang baik, ayat yang ke-8. Jenis tanah yang baik ini digambarkan sebagai hati yang menerima Injil dengan baik. Tanah yang baik ini akan menghasilkan tanaman yang subur, dan karena itu ia akan berbuah, ada yang 10 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-23. Satu-satunya bukti bahwa yang meyakinkan seseorang benar-benar menerima firman Tuhan dalam kehidupannya adalah ketika ia menghasilkan buah secara rohani dalam hidupnya. Tanah yang baik adalah hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Dan jenis tanah yang keempat inilah yang sebenarnya menjadi jenis tanah yang paling baik, paling subur untuk menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Dan kita tentu berharap hati kita menjadi tanah yang subur untuk benih kerajaan surga ditaburkan kepada kita, sehingga ia menghasilkan buah-buah berkat dalam kehidupan kita, buah-buah rohani dalam kehidupan kita yang menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Tanah yang subur tidak begitu saja timbul di dalam kehidupan kita. Hati yang menerima firman Tuhan tidak begitu saja
hadir dan ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, harus ada pertobatan. Artinya kita mau meninggalkan hal-hal yang lama dalam hidup kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Yang kedua, menjadi hati yang baik untuk menerima firman Tuhan, tanah yang baik untuk benih kerajaan surga. Itu adalah setiap waktu hari-hari hidup kita harus perbaharui supaya tanah hati kita itu menjadi subur, yaitu kesediaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan itu harus kita baca, kita renungkan dalam hidup kita. Itu supaya menjadi tanah atau hati kita menjadi subur untuk kebenaran firman Tuhan. Sama seperti seorang petani, kalau ingin menanam suatu tanaman, suatu benih di tanahnya atau di ladangnya, tentu tidak begitu saja langsung ia tabur. Tanah itu harus diolah, tanah itu harus dibersihkan dari rumput-rumput. Tanah itu ada yang dicangkul, digemburkan. Tanah itu juga diberi pupuk. Dan ketika benih itu juga sudah ditanam, ia tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ia harus dirawat, disiram, dibuang segala rumput atau tanaman liar yang mungkin dapat mengganggu tanaman itu dapat tumbuh dengan baik, sehingga pada sampai waktu tiba panen, benih itu dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik dan menjadi berkat. Demikianlah sebenarnya pertumbuhan firman Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan di dalam hati kita, manusia bukan hanya tinggal diam begitu saja. Ia harus kita pelihara dengan doa. Ia harus kita jaga dan pelihara dengan persekutuan ibadah kita. Ia juga harus kita rawat dengan bagaimana kita memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga hati kita, kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang baik yang menjadi kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang menjadi harapan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita saat ini. Yang terakhir mau disampaikan, bahwa Tuhan sanggup mengubah hati yang keras. Tuhan sanggup hati yang penuh dengan semak duri, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan untuk menjadi lahan tanah yang baik. Tuhan mampu dan sanggup mengubah tanah yang lebih banyak batu-batunya, keinginan-keinginan daging dalam kehidupan manusia untuk diubah, untuk bisa menjadi tanah yang subur. Bagaimana caranya? Yaitu keterbukaan kita untuk menerima Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita, menjadikan kita semua diperbaharui oleh-Nya. Tuhan Yesus sebagai penabur mengharapkan benih yang ditaburkannya dalam hati kita bisa menjadi benih yang baik, yang menghasilkan berkat yang berlipat-lipat ganda dalam hidup kita. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena bisa memberi tanah yang subur untuk kita boleh tanami bibit tanaman dan bibit benih, padi dan lain sebagainya, untuk kita dapat panen dengan hasil yang memuaskan. Biarlah kita mengucap syukur
Karena semua itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan semua itu dalam kehidupan kita. Kita percaya dan yakin Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Tidak akan pernah anak cucu orang benar meminta roti ketika ia memiliki semangat untuk bekerja, ketika ia dapat melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ketika orang itu tidak menjadi seorang yang pemalas, yang hanya duduk diam berpangku tangan. Kita percaya ketika kita mau bekerja, ketika kita memiliki semangat untuk melakukan sesuatu, kita percaya berkat Tuhan mengalir indah bagi hidup kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Dan selamat merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dalam Yesus Kristus, kami memuji muliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau sebagai Allah pencipta hal langit dan bumi ini. Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu indah untuk kami nikmati, melewati alam, melewati tanah, dan melewati hal-hal yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan bagi kami saat ini. Materaikanlah kebenaran firman-Mu itu dalam hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, lahan tempat benih kerajaan surga ditaburkan. Kami jaga, pelihara itu dengan sebuah persekutuan yang baik, yang indah di hadapan Tuhan dan dengan sesama kami manusia, sehingga hati dan kehidupan kami menghasilkan buah-buah berkat kebenaran firman-Mu melewati tutur kata, tindakan, dan perbuatan kami. Saat ini kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, bagi dunia yang saat ini sedang dilanda oleh wabah pandemi COVID-19. Kiranya virus ini cepat berlalu dan malah Tuhan mematikannya, supaya keadaan dunia ini kembali stabil, keadaan dunia ini menjadi baik dan sehat kembali. Semua orang dapat bekerja dengan baik kembali, dan Engkau membangkitkan ekonomi yang terpuruk dan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini karena wabah ini mengakibatkan beberapa hal harus kami tunda dan tidak dapat kami lakukan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan. Karena itu berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati para dokter, tim medis, dan semua orang yang terlibat dalam menangani korban COVID-19 ini. Terutama sadarkan kami sebagai rakyat ini, sebagai masyarakat, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, supaya kami tetap sehat dan terpelihara oleh Tuhan. Kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, dan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini, yang adalah sebagai perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Diberkati program kerja dan penata layanan yang dilakukan, terutama di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Gereja tetap melayani jemaat di rumah mereka masing-masing. Saya percaya dan yakin ini adalah upaya dan usaha kami untuk tetap jemaat kami dikuatkan di dalam iman, pengharapan, dan takut akan Tuhan. Biarlah para pendeta, penatua, diakon, dan semua orang yang terlibat dalam rangka pekabaran Injil dan pemberitaan firman Tuhan diberkati dan disertai. Kami juga serahkan keluarga, rumah tangga kami, Tuhan. Berikan kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Berikan kemurahan, berkat, dan rezeki kepada kami, terutama karuniakan kesehatan kepada seluruh anggota rumah tangga kami. Bimbing kami dalam pekerjaan tugas kami, berikan kemurahan, berkat, dan rezeki kepada kami. Ajarlah kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberikan berkat melalui tanah, melalui lahan kami, melalui pertanian kami, melalui perkebunan kami, melalui alam sekitar yang ada pada kami. Biarlah berkat itu boleh kami terima dengan baik, dengan sukacita.
Ajarlah kami untuk menghargai alam ini Tuhan. Tidak membabat hutan, tidak membakar lahan dengan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori sungai dan air, dan juga hal-hal yang lain sebagai wujud penghargaan kami kepada alam sekitar ini. Karena kami hidup dari alam dan kami boleh menghargai alam itu dengan baik. Diberkatilah orang tua dalam mendidik, mengajar, mengasuh, merawat, mendampingi anak-anak mereka. Diberkatilah anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam mereka meraih harapan dan cita-cita. Bimbinglah mereka Bapa, agar menjadi kebanggaan bagi setiap orang tua. Saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinannya, kiranya diberkati dan disertai. Engkau juga memberkati mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang lanjut usia, mereka yang berbeban berat, punya pergumulan permasalahan. Kiranya Engkau menopang dan menguatkan mereka. Ya Allah, terima kasih atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami, cukup untuk kami nikmati tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi atas doa dan harapan kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan kami rangkaikan doa kami pada saat ini dengan kami menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan pula kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Diberitahukan kepada jemaat bahwa persembahan syukur itu yang dikumpulkan secara mandiri bisa diserahkan ke kantor majelis setiap hari kerja, dimasukkan ke dalam amplop yang telah tersedia. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur, baiklah kita mendengar terlebih dahulu nas pengantar yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pernyataan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka yang belum sempat hadir pada hari ini di rumah masing-masing. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami.
Kiranya persembahan kami yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 208 ayat 1 sampai 2. Tabur waktu pagi. Nantikan Tuhan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk punggungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang dikuduskan kami, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita dimohon untuk tetap berdiri sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kita angkat pujian dari NKB nomor 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Berkati kita dan silakan kita bersaat teduh sejenak. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal mengucapkan selamat hari Minggu, selamat